Salam agen perubahan, salam perilaku positif. Selamat datang di pertemuan ketiga dari program Roots. Pada pertemuan ini, ada banyak aktivitas yang tidak kalah menarik nih dan tidak kalah menantang yang akan kita lakukan. Namun, sebelum memulai aktivitas, terlebih dahulu fasilitator mendiskusikan tentang tantangan Ayo Berpikir dan video yang telah diupload oleh agen perubahan di Facebook atau akun media sosial lainnya. Fasilitator dapat menanyakan kepada agen perubahan terkait apakah ada tanggapan teman-teman lainnya atau siswa lainnya melihat postingan agen perubahan. Fasilitator juga dapat memberikan apresiasi kepada kelompok yang mendapatkan tugas terbaik. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertemuan ketiga. Terdapat beberapa hal yang akan dicapai di pertemuan ketiga ini. Yang pertama, siswa akan mampu menjelaskan apa itu bullying dan membedakan antara mitos dan fakta mengenai bullying. Yang kedua, siswa akan mampu mengenali jenis-jenis bullying yang terjadi di sekolah dan lingkungan mereka, serta membedakan pengalaman yang dihadapi anak laki-laki dan anak perempuan terkait perilaku bullying. Yang ketiga, menumbuhkan empati terhadap siswa yang dibully. Aktivitas pertama pada pertemuan ketiga yakni kita akan melihat video penjelasan mengenai apa sih itu perilaku bullying dan apa saja jenis-jenis perilaku bullying. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Apa itu bullying? Bullying adalah segala bentuk perilaku intimidasi atau penindasan dari satu individu atau kelompok yang lebih kuat dan dilakukan secara berulang-ulang. Macam-macam bullying. 1. Verbal. Dapat berupa celaan, hinaan, fitnah, ataupun gosip. 2. Tindakan fisik, seperti memukul, menendang, mendorong, dan menjewer. 3. Cara relasional, yaitu pelemahan harga diri korban dengan cara memusuhi, mengucilkan, dan menghindari. 4. Cyberbullying. Bullying ini meliputi kata-kata kasar atau gambar yang bersifat hinaan melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya. Faktor-faktor penyebab terjadinya bullying. 1. Keterbatasan fisik atau berkebutuhan khusus. 2. Merasa berkuasa terhadap orang lain. 3. Geng remaja dan senioritas di sekolah. Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2011 sampai 2015, kasus bullying di Indonesia sangat memprihatinkan dan terjadi baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Tahukah kamu, menurut data YouReport 2017 bahwa 90 dari 100 orang yang mengalami bullying memilih untuk tidak melaporkannya. Dampak bullying bagi korban. Merasa cemas, depresi, susah tidur, ingin balas dendam, bahkan sampai bunuh diri. Cara mencegah bullying: tumbuhkan rasa percaya diri,
Tanamkan rasa rendah hati dan rasa empati. Dan bergaullah dengan orang yang dapat dipercaya. Jika bullying terjadi, cara mengatasinya adalah 1. Laporkan pada teman, guru BK, wali kelas, dan orang tua apabila kamu mengalami atau melihat perilaku bullying. 2. Kendalikan emosi dan menahan diri. 3. Berkomunikasi dan mintalah bantuan pada teman, senior, atau guru. Bullying tidak baik. Ayo lawan bersama tindakan bullying. Jangan hanya tonton, tapi tolong. Nah, bagaimana videonya? Setelah melihat video tersebut, kita dapat menekankan beberapa hal bahwa ada 3 hal yang harus diperhatikan sebelum kita mengkategorikan perilaku tersebut termasuk sebagai perilaku bullying atau bukan. Yang pertama, bersifat agresif atau berniat untuk menyakiti orang lain. Yang kedua, terdapat ketidakseimbangan kekuatan. Yang ketiga, dilakukan secara berulang-ulang. Ingat ya ciri-ciri perilaku bullying tersebut? Saya akan coba tes ya. Dengar ya contoh kasusnya. Misalnya nih, ada 2 orang siswa yang bertengkar dan saling tonjok satu sama lain. Sehingga kedua-duanya cedera nih. Pertanyaannya, perilaku tersebut bullying atau bukan? Betul sekali, itu belum termasuk bullying. Itu adalah perilaku kekerasan. Karena kekuatan antara kedua siswa ini seimbang dan belum dilakukan secara berulang-ulang. Namun ingat, perilaku tersebut berpotensi menjadi bullying. Jadi tetap harus ditangani secara cepat dan tidak boleh dihiraukan. Nah, jadi paham kan ya perilaku bullying dan perilaku kekerasan lainnya. Selanjutnya di video tersebut, kita belajar bahwa ada beberapa jenis perilaku bullying seperti bullying verbal, bullying fisik, cyberbullying, bullying sosial, dan bullying seksual. Paham kan semuanya? Nah, itulah tadi akhir dari aktivitas pertama di pertemuan ketiga. Aktivitas selanjutnya yakni membedakan antara mitos dan fakta mengenai bullying. Tahu tidak bahwa banyak sekali mitos-mitos tentang bullying yang beredar dan dipahami siswa sebagai sebuah fakta. Nah, pada pertemuan ini, kita akan berbagi pada agen perubahan terkait mitos-mitos atau fakta mengenai perilaku bullying tersebut. Bagaimana cara mainnya? Yang pertama, fasilitator akan membacakan mitos dan fakta tentang bullying. Dan setiap siswa perlu memilih apakah mitos, fakta, atau tidak tahu sama sekali. Jadi ada 3 pilihan nih. Paham kan? Kita coba mulai ya. Yang pertama, bullying akan memperkuat mental kita. Ayo tebak, mitos atau fakta? Ya, jawabannya adalah mitos. Mental kita menjadi lebih kuat bukan karena bullying yang kita dapatkan, namun dari dukungan positif yang diberikan oleh teman atau orang dewasa untuk membantu kita keluar dari masalah. Banyak loh teman-teman kita yang justru tidak mendapatkan dukungan dari sekitarnya. Pertanyaan kedua, siap ya? Oke. Bullying biasanya tidak dilaporkan. Ayo tentukan pilihannya, mitos atau fakta? Ya, jawabannya adalah fakta. Biasanya orang yang dibully akan merasa takut oleh ancaman dari orang yang membuli. Jadi pastikan kamu memiliki orang dewasa yang dapat dipercaya untuk menolongmu. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Hanya anak laki-laki saja yang membuli satu sama lain. Ayo, kira-kira apa jawabannya? Mitos atau fakta? Ya, jawabannya adalah mitos. Semua siswa, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dapat terlibat dalam perilaku bullying. Jenis-jenis bullying yang sering terjadi antara anak laki-laki dan anak perempuan mungkin berbeda. Nah, seru kan bermain mitos atau fakta?
Itu tadi beberapa contoh pertanyaannya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di modul pelatihan. Jika kegiatan ini dilakukan selama school from home, fasilitator dapat menggunakan aplikasi Kahoot, Quizzes, atau beberapa aplikasi lainnya sesuai kesepakatan. Pasti akan jauh lebih menarik nih. Aktivitas selanjutnya adalah membedakan antara perilaku bullying yang terjadi pada anak laki-laki dan anak perempuan. Pertanyaannya, kenapa sih harus dibedakan antara perilaku bullying pada anak laki-laki dan perempuan? Memangnya berbeda ya? Nanti kita cari tahu bersama. Bagilah agen perubahan menjadi 8 kelompok atau disesuaikan dengan jumlah agen perubahan. Nah, apa saja nih tugasnya setiap kelompok? Kelompok 1 dan 2 bertugas untuk mengidentifikasi jenis-jenis bullying apa yang dilakukan anak perempuan kepada anak perempuan lainnya. Jadi perempuan ke perempuan. Selanjutnya, mintalah mereka untuk menggambar seorang anak perempuan full body di atas sebuah kertas besar. Di samping badan anak perempuan tersebut, tulislah jenis-jenis bullying yang dapat terjadi pada mereka. Nah, selanjutnya kelompok 3 dan 4 bertugas untuk mengidentifikasi jenis-jenis bullying apa yang dilakukan anak perempuan kepada anak laki-laki, perempuan ke laki-laki. Selanjutnya, gambarlah seorang anak laki-laki di atas sebuah kertas gambar. Di samping badan anak laki-laki tersebut, tulislah jenis-jenis bullying yang dapat terjadi pada mereka. Selanjutnya, kelompok 5 dan 6 bertugas untuk mengidentifikasi jenis-jenis bullying apa yang dilakukan anak laki-laki kepada anak laki-laki lainnya. Jadi, laki-laki ke laki-laki. Selanjutnya, gambarlah seorang anak laki-laki tersebut dan di samping badan anak laki-laki tersebut, tulislah jenis-jenis bullying yang terjadi pada mereka. Kelompok terakhir, yakni kelompok 7 dan 8, bertugas untuk mengidentifikasi jenis-jenis bullying apa saja yang dilakukan oleh anak laki-laki kepada anak perempuan. Jadi laki-laki ke perempuan. Selanjutnya, gambarlah seorang anak perempuan di atas sebuah kertas besar. Di samping badan anak perempuan tersebut, tulislah jenis-jenis bullying yang dapat terjadi pada mereka. Setelah mereka selesai menggambar dan mengidentifikasi jenis-jenis perilaku bullying tersebut, setiap perwakilan kelompok dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka dan berdiskusi apa perbedaan antara perilaku bullying yang terjadi pada anak perempuan dan anak laki-laki. Nah, kira-kira apa nih pesan yang bisa diambil dari aktivitas ini? Ya, jadi pesan penting dari kegiatan ini ialah perilaku bullying yang terjadi antara anak laki-laki dan anak perempuan cenderung berbeda. Misalnya nih, anak perempuan cenderung melakukan bullying verbal ke anak perempuan lainnya ataupun ke anak laki-laki. Sedangkan anak laki-laki cenderung melakukan bullying fisik sesama anak laki-laki. Itu tadi contoh ya. Nah, kenapa kita harus perlu tahu perbedaan tersebut? Supaya dalam menangani perilaku bullying tersebut juga tidak boleh disamakan nih antara anak laki-laki dan anak perempuan karena perilakunya juga cenderung berbeda. Kegiatan terakhir di pertemuan ketiga adalah bullying di sekolah saya. Nah, sekarang kita akan belajar menjadi seorang detektif nih. Nah, siapa nih yang mau jadi detektif? Tujuan dari aktivitas ini ialah melibatkan siswa dalam kegiatan penelitian untuk mengidentifikasi di mana saja dan bagaimana bullying terjadi di sekolah dan untuk membantu mereka mempelajari dan mendiskusikan perilaku bullying tersebut. Kira-kira cara mainnya bagaimana? Jadi, bagi kelompok berdasarkan jenis kelamin, anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga mereka dapat lebih merasa nyaman dan bisa terbuka dalam berdiskusi nantinya. Pertama, bersama-sama dengan teman kelompok, gambarlah peta atau dena sekolah seperti pada contoh berikut ini. Setelah menggambar peta atau dena sekolah, siswa menandai tempat-tempat yang membuat siswa merasa nyaman di tempat tersebut, di mana siswa sering menghabiskan waktu bersama siswa lainnya untuk berkumpul dan nongkrong di tempat tersebut. Berikan emotikon senyum pada titik lokasi tersebut. Misalnya nih, saya suka di kelas. Saya suka di perpustakaan. Saya juga nyaman di depan kelas dan nongkrong di depan ruang guru nih. Jadi saya akan tandai emotikon senyum di tempat tersebut.
Setelah itu, siswa juga menandai tempat-tempat mana saja di dalam atau di sekitar sekolah yang dimana siswa merasa tidak nyaman dan tidak aman di tempat ini. Biasanya, sering terjadi perilaku bullying di tempat tersebut. Berikan tanda silang atau emotikon sedih pada titik-titik lokasi tersebut. Misalnya nih, saya tidak suka di halaman belakang sekolah. Terkadang ada siswa yang merokok di sana. Dan saya juga tidak suka di belakang kelas. Jadi saya akan menandai emotikon sedih atau tanda silang pada titik-titik tersebut. Setelah semua kelompok menyelesaikan tugasnya, setiap perwakilan kelompok dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Kira-kira apa sih pesan dari aktivitas menjadi detektif tadi? Ya, jadi penting kiranya siswa untuk mampu mengidentifikasi di mana dan bagaimana bullying terjadi di sekolah mereka masing-masing. Karena ini akan berhubungan dengan kampanye anti-bullying yang akan dilakukan oleh agen perubahan di pertemuan selanjutnya. Kegiatan tadi adalah akhir dari sesi pertemuan ketiga. Bagaimana nih pertemuan ketiga? Menarik bukan? Jadi tadi kita sudah melakukan beberapa aktivitas menarik. Ayo apa coba? Yang pertama, menonton video tentang perilaku bullying. Yang kedua, membedakan mitos dan fakta tentang perilaku bullying. Yang ketiga, bullying terhadap anak perempuan dan anak laki-laki. Dan yang terakhir, bullying di sekolah saya. Nah, itulah tadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama pertemuan ketiga. Menarik bukan? Nah, pertemuan selanjutnya tidak akan kalah menarik dan tidak akan kalah menantang. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya di pertemuan keempat. Salam agen perubahan, salam perilaku positif.